Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya dalam materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Berahima dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami perjuangan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peserta didik mampu meningkatkan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, mendorong pemahaman tentang nilai-nilai Islam. Dan yang keempat, dapat memotivasi peserta didik untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking. Jadi, guna ice breaking ini untuk melatih motorik pada anak, melatih konsentrasi pada anak, dan melatih daya ingat pada anak. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi. Di sini ada dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama ada kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi, kehidupan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam dikenal dengan kehidupan jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jadi, jahiliyah berasal dari bahasa Arab yang artinya bodoh. Kebodohan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepercayaan agama dan kehidupan sosial yang mereka lakukan. Kepercayaan agama masyarakat Mekah pada awalnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran itu dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah, membawa berhala Hubal ke Mekah. Pada saat itu masyarakat Mekah menjadi penyembah berhala. Di sini ada contoh kondisi masyarakat Mekah pada masa jahiliyah. Gambar yang pertama yaitu masyarakat yang sedang menyembah berhala. Kemudian berhala itu diletakkan di dalam Ka'bah. Kemudian masyarakat Mekah menyembahnya. Selain Hubal, mereka membuat 3 berhala lagi, yaitu Manat, Lata, dan Uzza. Selanjutnya ada gambar masyarakat yang sedang berperang. Pada masa itu kehidupan antar kabilah-kabilah Mekah sering diwarnai dengan peperangan, yaitu untuk merebutkan wilayah perdagangan. Dan gambar ketiga ada masyarakat Mekah yang sedang berfoya-foya. Masyarakat Mekah pada saat itu senang berfoya-foya, berjudi, dan minum khamar. Mereka beranggapan bahwa judi dan minum khamar merupakan salah satu cara untuk mendeskripsikan kedermawanan. Jadi, secara garis besar, kehidupan masyarakat Mekah pada saat itu sangat buruk. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW untuk mengubah semua kebiasaan buruk penduduk Mekah. Selanjutnya ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bertahanus di Gua Hira. Gua itu terletak 6 km di sebelah timur. Nabi Muhammad merenungi keadaan masyarakatnya pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. Setelah kita mendengarkan ayat tadi, selanjutnya kita masuk pada materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan beribadah di tempat-tempat yang tidak diketahui orang Quraisy. Beliau melakukan dakwah ini selama 3 tahun. Semua itu dilakukan karena jumlah umat Islam saat itu belum begitu banyak, sehingga belum memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menampakkan diri di tengah-tengah mayoritas masyarakat penyembah berhala dan penerus tradisi nenek moyang yang jauh dari ketauhidan. Berdakwah dengan terang-terangan selama 6 tahun. Dalam berdakwah secara terbuka diawali dengan mengundang seluruh keluarga besar, yaitu keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Undangan itu dihadiri oleh 45 orang, tetapi mereka pergi sebelum Nabi Muhammad SAW berbicara. Selanjutnya berdakwah dengan cara pergi ke kabilah-kabilah besar di Mekah hingga ke Habasyah dan Taif selama 3 tahun. Isi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang pertama ada ajaran-ajaran tauhid keimanan. Mengajak masyarakat Arab menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Mekah diminta untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak pantas untuk disembah, karena berhala tidak dapat menolong mereka dan akan merusak moral. Selanjutnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Masyarakat Mekah diajarkan untuk mau mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW dan mencontohnya dalam kehidupan agar mereka dapat hidayah yang benar. Dan yang ketiga ada beriman kepada hari akhir. Oke teman-teman, sampai sini dulu materi kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi di materi kita selanjutnya. Saya Novita Berahima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.